Kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kita sudah seminggu nih kita nggak tag sama Fahmi nih karena memang Liga 1 sendiri dan Liga 2 ya khususnya Liga Indonesia lah istirahat karena ada perhelatan SEA Games. Jadi beberapa hampir sebulan nih Liga Indonesia berhenti berkompetisi. Dan kita akan bahas selain seputar PSM, nanti kita juga akan bahas beberapa liga di Indonesia ya. Kita secara umum aja bahasnya. Hingga pekan ke-13 PSM 14 ya, PSM ada di peringkat 4 dengan nilai 22 poin. Dan pemuncak klasemen Borneo akhirnya 2 kali kalah ya. Dan terakhir dikalahkan oleh Persib Bandung ya dengan skor telak 3-1 ya. 3-1. Nah, ini artinya di papan atas sendiri peluang untuk memuncak klasemen di sementara masih cukup lebar nih ya, karena sisinya tidak terlalu jauh, terutama bagi Persija dan Persib Bandung. Oke, saya tanya dulu Pak Ananto, gimana Pak Liga Indonesia dari pekan ke-14 ini? Ya, ini sudah kelihatan ya, race horse-nya itu kan sudah kelihatan, pacuan kudanya itu seperti apa. Kalau sebelumnya Borneo ini sangat perkasa lah. Ini kemarin sudah menelan 2 kali kekalahan ya, beruntun ya. Dari Bali United dan lawan Persib. Sebenarnya sebelum menghadapi Bali pun juga Borneo ini juga agak sedikit kesulitan. Saya lupa menghadapi tim apa itu. Madura. Gol menit akhir. Ya, ini sudah kelihatan sekali bahwa tim ini ya mungkin ada faktor kejenuhan, ada faktor strateginya sudah dibaca gitu kan. Dan yang lain-lain lah. Tapi memang ini dalam sepak bola kan menang kalah itu hal yang biasa. Yang penting kalahnya jangan berturut-turut misalnya. Kalau di Liga Indonesia kalah 3 kali berturut-turut ya sinyal kuning ini kan. Biasanya pelatih sudah di warning gitu kan. Kalau pemain sih aman-aman saja. Pelatih biasanya. Nah kemudian Persib yang sebenarnya bermain di dua kompetisi ya, cukup berat. Tapi Persib di musim ini sangat siap menghadapi 2 kompetisi ini. Sehingga mereka kedalaman skuadnya ini nggak berpengaruh banyak. Baik saat mereka tampil di Champion Asia 2 ya, ataupun saat tampil di Liga Domestik. Kekuatan tim mereka ini benar-benar sangat seimbang gitu. Dan ini Persib ini kan pergerakan perburuan pemain di detik-detik akhir ya, menjelang penutupan waktu transfer kemarin ya. Itu kan sangat luar biasa dengan tambahan beberapa pemain dan masuknya pemain-pemain yang dalam tanda kutip kualitasnya itu sebenarnya pemain asing tapi labelnya pemain lokal. Ini yang sangat sangat luar biasa gitu. Sehingga Persib sekarang terlihat sangat dekat dengan puncak klasemen gitu kan. Meskipun di atasnya masih ada Persija ya. 2 tim ini memang ya seteru berat lah, baik dari teknik di lapangan maupun non teknis di luar lapangan. Supporternya itu sama-sama fanatik gitu kan, sama-sama ya nggak boleh diremehkan satu sama lain lah. Nah, saya pikir ini wajar karena tim ini 2 tim besar, ya kan? Besar dalam artian secara pendukungnya dan dalam tanda kutip sejarahnya juga besar. Sekarang finansialnya juga besar. Memaksa mereka juga harus memperbesar finansial karena 2 faktor ini kan. Dan mereka nggak boleh kalah. Ya bagi Persib dan Persija setiap tahun targetnya itu ya juara. Betul. Beda dengan PSIM, ya toh. PSIM ya kalau misalnya kita menargetkan juara diguyu kopongan, ya toh. Ya apa ya namanya? Kalau orang Jawa ini rapatut ya, nggak ngongso lah gitu kan. Maksudnya ojo kemajon gitu kan. Kalau orang bilang itu kan jangan kemajon dulu kan, karena step-stepnya itu harus dilalui oleh PSIM gitu kan. Nah, terus kemudian tapi menjelang putaran ini jeda kompetisi dan nanti ada putaran pertama dan kedua. Kemudian ada jeda putaran pertama dan masuk dalam jendela transfer. Nah, ini pasti hiruk pikuknya ini sudah sekarang aja sudah sangat terasa. Ya Mi, sudah sangat terasa hiruk pikuknya baik di
tim yang championship maupun tim yang Superliga gitu kan. Kita bicara yang championship ini juga kenceng banget gitu kan. Apalagi yang Superliga. Superliga ini tentu kayak Persib Bandung kemarin sudah satu pemain katanya sudah pasti akan didepak kan. Iya. William Marcilio. Marcilio. Terus mungkin ada beberapa pemain yang akan dipinjamkan gitu kan. Tapi ada beberapa pemain yang selama ini nggak pernah main, tapi kemudian tampil sekali, terus tampil bagus. Akhirnya nggak jadi di loan gitu kan, tetap diganduli karena memang kualitasnya oke. Dan Persija juga sama gitu kan. Persija ini materi pemainnya juga luar biasa, kedalaman skuadnya juga luar biasa. Ya dua tim ini berbeda karakter ya, karakter permainan antara Persib Bandung dengan Persija gitu. Terus kemudian di bawahnya tiga tim ini barulah tim kita PSIM Jogja. Ini tim yang kejutan. Bahkan saking kejutannya PSIM ini membuat kipernya Dewa United, Sonny Steven itu menganggap bahwa Liga Indonesia ini memang berbeda dengan liga-liga lain yang ada di dunia ini ya, terutama liga-liga yang ada di Eropa gitu. Kalau misalnya Ajax Amsterdam menghadapi tim yang ada di level 14 mungkin ya, di klasemen sementara gitu, 8 dari 10 orang itu sudah memprediksi, sudah ngomong kalau Ajax itu akan menang. Ya, tapi sekarang di Liga Indonesia ada tim papan bawah yang bisa mengalahkan tim yang ada di atas. Iya, betul. Kemudian ada tim promosi ya, dia juga menyebut, si Sonny Steven dalam satu podcast itu juga dia menyebut kalau PSIM ini salah satu tim yang mengejutkan. Dan dia juga merasakan kan akhirnya kalah dari PSIM waktu main di Mandela Krida. Berarti kan secara personal, secara teknis bahwanya PSIM ini sudah diakui bahwa tim yang akan sulit dikalahkan. Itu. Dan tapi ini apa ya namanya, masih proses, kalau ibaratnya manten anyar ini bulan madu. Ya kan, bulan madu ada musim 4. Hanya saja kompetisi masih panjang. Dan kita tahu kan kedalaman skuadnya PSIM ini mungkin dari 4 tim yang ada di papan atas ini paling sedikit. Ya kan, paling minim kan. Paling mini ya Mia, sangat tipis. Gitu kan. Bahkan kalau kita lihat mayoritas menit bermainnya mungkin hanya 14 pemain atau 15 pemain yang sudah memiliki cap banyak gitu. Di atas 500 menit ya? Di atas 500 menit. Iya. Lainnya itu masih ya dalam artian mungkin ya dia main 3 menit gitu. Bahkan ada sama sekali yang belum main gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang mungkin harus diperhatikan oleh PSIM kalau ingin mempertahankan peringkat atas. Karena di liga-liga manapun ini kerap terjadi seperti ini, terutama di Liga Inggris ya. Kan banyak tim, terutama tim promosi itu yang awalnya mereka baru promosi, tahu-tahu udah masuk ke 4 besar di putaran pertama. Tapi setelah masuk ke periode sibuk ini kan Desember Januari. Kalau di Eropa, karena di situ ada Natal, ada Boxing Day dan sebagainya, kemudian ada jadwal yang harus dimapatkan lagi kan. Ini sama dengan di liga kita. Nanti periode sibuk itu kan ada menjelang Lebaran, atau menjelang atau saat puasa ini kan. Sehingga beberapa jadwal ini kan paling dipadatkan. Belum lagi nanti kalau ada jadwal yang tunda gitu, kayak kemarin Persib Bandung Borneo gitu. Ya, nah ini kan ya juga harus menghitung lagi kan, bagaimana membaca atau menganalisis kekuatan tim sendiri. Dan saya pikir Razi dan Van Gastel juga sadar itu, makanya dia nggak begitu memikirkan tim-tim lain ya sekarang, tapi justru bagaimana dia memikirkan tim mereka sendiri kan. Karena selain banyaknya pemain yang jarang main di PSIM ini juga banyak pemain yang keluar masuk ruang perawatan gitu kan. Bahkan sekarang kayak Doni Farmerdam, kemudian Harlan kemarin katanya ACL gitu kan. Ini agak aneh ya, maksudnya ini banyak pemain PSIM yang cedera saat latihan gitu. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Apakah memang porsi latihannya? Kalau saya pikir porsi latihannya sih enggak ya. Tapi kemungkinan besar karena
kondisi lapangan yang rumputnya itu. Tapi kan di Jogja ini yang pakai lapangan latihan itu nggak cuma PSIM saja. Iya, ada tim-tim lain. Ada tim-tim lain. Tapi mungkin gini nih, mungkin karena kita mengamati tim yang kita amati cuma PSIM aja ya. Oh iya. Tim-tim lain nggak kita amati secara detail. Iya. Dan kita juga nggak tahu kabar di dalam tim itu kan. Siapa tahu mereka juga banyak pemain yang cedera karena lapangan gitu. Nah ini jadi problem tersendiri. Nah, mungkin nanti Mas Fahmi bisa ngomong nih masalah ini apakah sudah disoroti betul sama Van Gastel apa belum gitu kan. Karena biasanya Van Gastel ini kelihatannya orangnya santai. Maksudnya dalam artian dia cool gitu ya Mi ya. Ya, tapi sebenarnya kalau ditanya hal-hal yang cukup menukik, dia itu pasti jawabannya juga logis gitu kan. Dan dia nggak mau nutup-nutup ini. Iya, setuju kalau itu betul. Ya, mungkin itu Pak. Ya. Sampai pekan ke-14 ini Van Gastel, kamu pernah wawancara sama dia nggak? Soal apa? Menyangka nggak dia kalau PSIM tuh bisa berada di papan atas? Terakhir statementnya dia setelah laga lawan Persija, ya dia bilang walaupun kalah ya lawan Persija di match terakhir, tapi kan toh PSIM juga masih di posisi 4, masih di papan atas hitungannya. Ya dia nggak nyangka dan memang nggak ada yang nyangka juga bisa ada di posisi setinggi ini dengan skuad yang bisa dibilang tidak ideal lah. Tidak ideal dalam arti ini skuad bukan pilihannya Van Gastel, beda dibanding tiga tim lainnya, Borneo, Persija, Persib, yang memang para pelatihnya punya keleluasaan untuk memilih skuad, bahkan merekomendasikan pemain. Sementara JP kan cuma merekomendasikan 2 nama, Anton dan Doni. Kalau menyangka di papan atas sih enggak, cuma ya memang bad luck-nya dia bilang sih untuk transfer besok ini kan sebentar lagi sebenarnya, ini udah pertengahan atau awal Desember, sementara transfer itu dibuka awal Januari, 10 Januari. Countdown-nya kurang lebih cuma tinggal sebulan lagi kan. JP bilang kayaknya PSIM akan agak berat di bursa transfer besok karena finansialnya sudah banyak terkuras atau banyak dialokasikan di awal musim. Ya selain pembelian beberapa pemain baru kan juga ada faktor non teknis yang dibenahi ya, kayak nambah lampu di SSA, terus sekarang pembentukan tim elit pro akademi atau tim muda PSIM itu kan juga butuh dana sendiri. Jadi alokasi dananya banyak disortir. Ya, betul. Jadi kayaknya Gastel sih bilang akan susah untuk beli atau mendatangkan pemain di bursa transfer besok. Sementara kalau ngelihat kedalaman skuadnya saat ini sebenarnya ya cukup ramping. PSIM tercatat cuma punya 29 pemain, itu udah termasuk 4 kiper, dan sekarang kondisinya Cahya kan sebagai kiper utama lumayan sering dapat panggilan timnas, dan kayaknya sekarang atau kedepannya nanti akan sepaket sama Raka juga. Kalau 2 pemain ini dapat panggilan timnas, otomatis sisa 27. Harlan update terakhir cedera itu memang cedera pada saat sesi latihan H-2 atau H-3 sebelum berangkat ke Jakarta, tabrakan sama Vidal di Mandala Krida pas sesi latihan. Terus ya emang dia langsung stop latihan saat itu, terus ya dikonfirmasi bahwa memang cedera harus menepi 2-3 bulan. Ya ini praktis kiper yang ada di PSM cuma kiper ketiga Khairul Fikri sama kiper keempat yang sebenarnya itu kiper yoyo atau joker karena dia main di EPA juga, Gilang Arda U20. Terus aku juga bingung maksudnya untuk menatap atau menghadapi putaran kedua nanti skuadnya akan seperti apa, karena kalau desas-desusnya JP bilang akan ada beberapa pemain yang di loan atau dijual, tapi dia masih belum nyebut tuh berapa jumlahnya, posisinya apa. Tapi kan ya mungkin kita bisa saling berspekulasi berdasarkan siapa saja pemain yang mungkin menit bermainnya masih minim atau belum main sama sekali. Itu ada beberapa nama. Kalau untuk asing, dari regulasi yang diberikan I-League itu kan 11 asing. PSIM sekarang punya 10. Dari 10 ini, basisku data ya, bukan opini pribadi nih, yang punya chance untuk keluar, entah itu konteksnya dijual atau di luar, ya Rafinya so far sampai pekan 14 menit bermainnya baru 59 menit, jomplang banget dibanding pemain asing lainnya yang udah reguler main lah istilahnya. Doni kan pengecualian karena memang dia masih cedera, tapi kabar baik atau positifnya adalah cederanya sudah semakin pulih, minggu ini sudah bisa latihan bareng tim. Jadi ini sinyal positif juga karena dengan kembalinya Doni ya kita sama-sama nanti bisa ngelihat gimana penampilannya dia, dan
kalau dia ditaruh di nomor 6 bisa dijadiin tandemnya Rahmatso atau menggantikan posisinya Rahmatso. Rahmatso mungkin bisa ditarik ke center back buat pelapis. Cuma ya yang mengkhawatirkan itu tadi, dengan Harlan cedera terus ada desas-desus JW katanya transfernya nanti agak berat karena keterbatasan dana, ya kita nggak tahu ya nanti putaran kedua kan seperti apa, karena Pak Nanto tadi sempat bilang kalah 2-3 laga secara beruntun tuh nanti akan bahaya banget buat pelatih. Dan sejauh ini kan oke lah tracknya JB masih bagus, cuma kan kita nggak tahu nanti batu sandungannya datangnya kapan. Kalau lihat cederanya Harlan itu karena tabrakan dari sama Vidal di sesi latihan, aku lihat langsung artinya kan dua pemain PSIM ini cedera ya memang karena faktor benturan sebenarnya. Iya. Bukan karena faktor lapangan akhirnya jawab kan. Kalau Doni ya waktu itu juga benturan Benturan kan. Iya. Benturan apa lapangan nih? benturan terus ya kayaknya Terus Leo gitu. iya, terus yang lapangan tuh Anton tuh jatuh sendiri. Nah tapi kalau Doni terus siapa Harlan itu tabrakan di sesi latihan. Oke, Pak Nanto, Raphinha kata Fahmi kemungkinan besar karena menit bermain kurang, peluang untuk keluar dari PSM besar. Ya, peluang ya. Dan ini maksudnya kekhawatiranku tuh cukup beralasan karena Raphinha tuh tercatat mungkin sekarang sudah 4 pertandingan beruntun nggak masuk DSP. Itu kan sinyal tanda tanya besar sebenarnya. Ya. Apakah kehilangan Raphinha kerugian bagi PSIM Jogja, Pak? Kalau untuk masuk putaran kedua dia ini kalau Desember lah. Ini bicara teknis ya. Iya. Kita bicara teknis, bukan kita bicara nostalgia atau bicara masalah atau sentimental dan segala macam emosional gitu. Ya, berapa kali PSIM main tanpa Raphinha? 4 pertandingan beruntun ini. 4 pertandingan beruntun dan hasilnya kan juga nggak mengecewakan. Iya. Dan saya pikir bagi PSIM sekarang Raphinha itu bukan sosok yang sentral. Iya, setuju. Kalau dia sosok sentral, dia nggak mungkin diparkir, nggak mungkin keluar dari starting line up. Iya. Gitu loh. Dan kita harus realistis saja udah. Dan Van Gastel kelihatannya sudah bicara banyak dengan Raphinha. Iya, betul. Dan dua-duanya ini kan profesional. Iya. Dua-duanya profesional. Ya memang karena sentimental kita juga kan. Yang kita mengikuti perjalanan PSIM bersama Raphinha di musim lalu seperti apa. Tapi memang ini juga kita agak mengulas balik ke musim lalu juga saat divisi 1 ya. Kalau nggak salah di Persijap itu juga ada striker Rosalvo. Oh iya, Rosalvo tahu. Itu juga dari kapten dari Liga 1 musim lalu. Liga 1, Liga 2 musim lalu. Sorry, kita bicara agak ke Liga 2 musim lalu ya. Rosalvo itu dipertahankan oleh Persijap. Justru yang dilepas nih Rahmatso. Iya, Rahmatso. Iya kan. Sementara di di PSIM ada 2 yang dipertahankan. Yusaku sama Raphinha. Kan dalam perjalanannya Rosalvo ini juga naik turun. Dan dia juga belum mampu untuk membawa Persijap itu mencapai level yang dikehendaki manajemen. Kemudian berbanding terbalik justru dengan Ratmasov dan Yusaku. 2 pemain ini memang beda posisi ketiganya ini. Iya. Tapi kan kontribusi ketiganya kelihatan sekali. Iya. Ya memang agak sedikit tricky karena positioning Raphinha ini kan center forward gitu, striker gitu. Nah sementara biasanya orang-orang Eropa, pelatih Eropa itu kan mengidolakan striker itu yang punya postur bagus, punya teknik oke gitu. Nah, mungkin Raphinha cukup oke, tapi di mata Hastel, karena Hastel ini kan sering lihat selama puluhan tahun lah dia menjadi pelatih dan dia menjadi pemain profesional, pemain timnas Belanda juga. Dia sudah ketemu dengan beragam striker kan, beragam tipe striker, dan dia sudah hafal. Dan dia juga yakin kalaupun nanti dipaksakan main, Raphinha juga nggak maksimal gitu. Yang penting dia ngomong jujur aja, bahwasanya mungkin Raphinha sudah keluar dari rencananya di Hastel ini, dan itu sudah terlihat kok. Gitu. Betul. Kalau saya bisa nambahin gini sih, maksudnya sebenarnya yang mempertahankan Raphinha untuk di Liga 1 kan manajemen kan.
Gastel kan tidak tahu menau soal itu, sementara Gastel datang belakangan dan ternyata tim sudah tersedia. Iya, tim sudah tersedia, dia yang meracik, ternyata kok racikannya dia, Rafinya tidak masuk di dalamnya. Sebenarnya kan sesimpel itu ya. Tapi kan dia saat uji coba ya, sering main kan? Dimainkan saat uji coba ya, ya. lawan Biak 2 kali itu Enggak, dimainkan. sebelumnya. Oh iya main. Musim. Main lawan Bali, main lawan dan kalah Bali. terus kan. Iya. Ya, mungkin benar. karena itu juga kan Dia mencoba ya. Ya pasti Van Gastel kan juga memberi peluang kan. Bahkan pas launching tim di Mandala Krida lawan PSIS Semarang kan Rafinya juga main dan nyetak gol. Cetak gol. Kemenangan. Iya, cetak gol kemenangan. Waktu tapi itu musuhnya PSIS kan. Penalti kan? Enggak. Penalti. Enggak, open play. Crossing, tap Dari in. Seva. Oh iya. Dan sekarang kita lihat PSIS di mana? OTW Liga 3. Itu main dengan PSM cuma menang 1-0. Iya. Ya, Meskipun itu cuma uji coba ya. Ya kalau menurutku itu sih, maksudnya sebenarnya apa yang terjadi soal Rafinya itu sesederhana itu, bahwa dia memang tidak masuk skemanya Van Gastel sudah, cuma kan narasinya ya dibuat tidak sesederhana itu oleh mungkin orang-orang atau teman-teman supporter yang tidak mau melupakan jasanya dia. Itu satu hal. Cuma dia tidak bisa compete dengan situasi di tim sekarang, itu kan hal lain sebenarnya, variabel lain. Dan beberapa tim terutama di Liga Championship sudah banyak yang membidik dia ya, infonya. Ya ada sih mungkin 1-2 info tim. dari PSIS dan PSPS itu gimana? Pekanbaru. Iya. Ya kita tunggu aja. Cuma kan masalahnya kalau di Liga 2 pun regulasi asingnya juga terbatas ya Mas. Cuma 1 tim maksimal 3. Sementara beberapa tim yang sekarang statusnya entah di grup timur atau grup barat itu papan atas, 4 teratas lah. Rata-rata kuota asingnya udah penuh semua kan. Ya siapa tahu mungkin nanti ada yang dijual terus digantikan Rafinya atau skemanya di Loan, ya bisa aja sih. Walaupun di satu kesempatan Rafinya pernah bilang ya dia nggak mau di Loan. Cuma kan keputusan akhirnya juga bukan di dia. Dia sebagai pemain ya nggak bisa apa-apa. Kalau memang dari pelatih, dari manajemen mau meminjamkan dia, ya dia nggak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi kalau pemainnya sendiri nggak mau, ya proses peminjamannya nggak bisa Mi. Tapi kan harus ada. Oh iya, tapi kan maksudnya malah dia juga nanti di PSM juga nggak akan dapat DSP terus-terusan malah. Ya nggak apa-apa kan, mungkin dia pengen apa ya namanya? Mungkin kan ya dia pengen membuktikan diri di PSM dulu gitu kan. Tapi berat kan udah nggak mungkin menarik dia lagi. Atau dia ingin terlibat PSM juara Liga 1. Waduh. Nah, menurut saya kok dengan 4 pertandingan beruntun tidak dimasukkan tuh ya sudah cash kalau sudah selesai dia di PSM tuh. Ya yang jelas gini Mi, kalau kontrak, maksudnya kalau kontrak permanen itu klausalnya kan jelas. Iya. Di situ ada DP. Betul. Bagi pemain itu sudah hal biasa dulu. Ya kan? Iya. Dan PSM juga akan mendapatkan nilai transfer. Iya. Dan saya pikir sekarang klub championship ini juga banyak yang minat. Iya kalau itu ya. Saya sih berasumsi larinya mungkin ke Liga 2 atau Championship. Kalau ke Liga 1 kok kecil banget kemungkinannya. Info terakhir kayak saya baca Semarang ya. PSIS Semarang ya. Bisa aja karena sekarang kan PSIS ada ini kan investor baru kan. Kayaknya ada perombakan sekuat nanti di putaran kedua, bisa aja. Ya dekat juga sih Semarang Jogja. Tapi kalau memang itu, tapi ini benar-benar masih 50-50, tanda tanya besar. Iya. Karena apa? Karena Rafinya ini juga masih stay di Jogja. Betul. Kalau memang dia sudah apa ya, maksudnya sudah cash close ini bahwa dia akan dijual atau di loan, dia sudah nggak di Jogja. Berarti dia sudah mendekat ke tim itu. Tapi kan ya mungkin komunikasi udah dijalin bisa aja, walaupun bursa transfernya kan sebenarnya masih 10 Januari, masih sebulan lagi. Ya lumayan, 1 bulan, masih 1 bulan gajian kan. Iya. Iya benar. Dan ini kan masa jeda kompetisi. Iya. Kompetisi. Ya. Tapi saya pikir sudah ada kontak-kontak lah. Cuma sekarang memang apa ya namanya, kunci ini ada di manajemen. Manajemen masih menimbang tim mana yang cocok. Iya. Saya sih cocok ini kan ukurannya banyak. Cocok transfernya, cocok harganya, atau cocok maksudnya ini cocok untuk Rafinya gitu kan.
Ya semoga sih, maksudnya manajemen juga bisa mencarikan klub yang memang di klausulnya ada jaminan menit main untuk Rafinha juga ya. Karena itu sama aja misalnya dia pindah tapi toh menit bermainnya minim, ya sama aja. Apalagi malah misalnya turun kasta gitu dari Liga 1 ke Championship. Soalnya kan kalau nanti itu beneran dijual kan, ya sebenarnya duitnya bisa ngedatengin pemain baru malahan. Kalau buat lokal malah mungkin bisa jadi 2 pemain bisa itu. Dengan market value-nya Rafa sekarang kayak dia masih sekitar hampir 4M kok, 3 sekian gitu. Turun Mi. Iya masih tinggi Rafinya tuh. Gue untuk Eskondi Mi. Ada di Transfermarkt. Oh, tenang nih. Percaya transfer. Iya sih, aku maksudnya karena kontrak-kontrak Indonesia itu iya kadang-kadang di patangan terlalu tertutup. Iya, itu sebenarnya yang tahu itu orang pajak. Kalau pajak itu berani membuka semua ya. Tahu. Dan harusnya terbuka. Nah itu kan dan itu market value kan, bukan kontrak, itu market value-nya. Ya sama ya, aja. Walaupun ya market value itu kan kilo-kilo ya. Iya betul, nggak yang ini banget sebenarnya. Ya tapi masih. Ya aku jadi kadang mesake sama pemainnya itu loh, market value-nya segini gitu kan. Dia nek tenanan nek ora. Iya. Iya benar. Iya kan? Market value-nya segini loh. Misalnya 4 miliar aja Mi, 4 miliar bagi 12 toh Mi. Iya. 4 miliar dipotong itu 1 tahun toh. Iya. 1 tahun berarti kali 30% di depan dulu lah. Berapa? 4 kali 3. 12. Iya. Nah, 1,2 kan. 1,2 itu DP loh, Pak. Apa namanya? Iya, dibayar di muka itu kontrak 30% dikasihkan pemain. Ya cuma kan yang sekarang juga masih jadi tanda tanya, Rafinya itu dapat perpanjangan kontrak dari manajemen berapa tahun setelah dari naik Liga 1 itu kan juga masih jadi tanda tanya dan mungkin bisa tahun sih. Kalau dari umurnya setahun mungkin ya. Ya mungkin karena dia juga sebenarnya udah lewat masa prime-nya juga. Dia udah 33 toh. Kan sebelum kompetisi selesai kan juga sempat ada rumor kan. Waktu Liga 2 kemarin ya sang Rafinha dibidik tim mana gitu kan. Oh iya, wangi sih dia kemarin. Sebelumnya. Dan setelah kompetisi ini setelah juara PSM juara kan Rafinha itu kan laris. Sempat bahkan Razi pun sempat ngomong kan, maksudnya item lah. Iya, bahwasanya Razi itu sempat Rafinha sempat ngomongin Razi dan Razi ngomong di sini juga kalau ada beberapa tawaran. Dia ngomong bahwa ada beberapa tawaran dan dia mengaku bahwasanya si Razi ini ya ngomong ya, kita agak flashback sebentar. Si Rafinya ini ngomong ke Razi bahwa umur dia ini sudah segini gitu. Maksudnya dia kan paling ya dia inginlah di usianya segini mendapatkan kepastian dan ini ada beberapa tim yang sudah menyodori dia kontrak gitu. Cuma waktu itu manajemen kan masih gandoli berarti karena jasa besarnya Rafinya ini kan memang luar biasa. Nah, tapi setelah kedatangan pelatih ternyata Rafinya nggak masuk dalam rencananya pelatih. Iya. Ya ini ya seperti itu kadang terjadi dalam sepak bola. Jadi bumbu-bumbu juga. Makanya sepak bola ini kan menarik, nggak hanya menarik dalam pertandingan di atas lapangan ya Mi. Di luar lapangan juga menarik. Gitu. Apalagi sepak bola profesional. Mungkin ya kalau pelatih bukan Van Gastel itu Rafinha jadi pemain utama mungkin ya. Mungkin siapa? Ya Van. Erwan ya. Ya mungkin kalau Erwan kan nggak memenuhi toh lisensinya. Mungkin ya. Ya bisa aja. Bisa aja. Karena Van Gastel kan punya prinsip. Ya aku ini lagi ngelihat ini kan data para pemain PSIM asingnya. Mereka rata-rata udah main setidaknya 7 pertandingan. Termasuk Anton yang datangnya belakangan, terus Anton udah cedera 2 kali, absen 2 pertandingan tuh dia masih main 7 pertandingan loh. Sementara Rafinya tuh baru 3. Ya jadi gini loh, jadi kalau pemain bagus ya, Rafinya pemain bagus, punya sejarah, punya histori. Kadang pemain bagus itu kenapa kok dia tidak perform di klubnya ya? Pertama ya karena karakternya dia tidak cocok dengan strategi pelatih yang menangani dia itu loh. Dan filosofinya Van Gastel kan jelas loh. Jelas sekali waktu itu. Dan sekarang kita nggak bisa membayangkan loh. Tahu-tahu Fahrez Sudin starter terus, ya kan. Dan kemarin saya nonton di salah satu channel ya. Channel ini saya lihat itu bagus, maksudnya namanya
dia orang ini orang tahu bola dan dia tahu benar mungkin dia salah satu peserta apa ya, dia punya ilmu tentang kepelatihan terutama sepak bola itu. Jadi sosok si siapa Sudin ini menjadi pemain yang sangat khas di PSIM. Oke. Ya, jadi pemain ini tuh difungsikan sebagai breaker di lini depan. Iya. Dia itu mengobrak-abrik pertahanan lawan. Itu dengan posisinya dia sebagai gelandang serang. Iya. Tapi bukan secara aktif dia membawa bola, tapi dalam hal dia merebut bola. Yeah. Dan ini pemain ini memainkan peran yang sangat vital bagi strategi yang dimainkan oleh Van Gastel. Dan nggak ada pemain lain yang bisa menggantikan si Sudin. Beberapa kali kan Seva yang dimainkan di situ kan. Betul. Tapi Seva kan kalau Sudin fit dan nggak ada akumulasi dia pasti main menit pertama. Meskipun di menit 75 dia diganti. Karena memang tugasnya sangat berat sekali. Dan dia membuka ruang di lini tengah, di lini depan. Kemudian dia menjadi sebuah kayak jembatan antara Valente dan Ratmasov dengan kemudian lini depannya ini. Yeah. Dan memang strategi yang dimainkan Van Gastel ini memang berbeda kok dengan gaya main yang diterapkan di liga-liga Indonesia, tim-tim liga Indonesia. Dan tim ini benar-benar kalau ada orang yang bilang tim ini mainnya terstruktur, ya benar-benar terstruktur memang. Dan pemain itu tidak asal melepas bola. Iya. Yeah. Dan mereka memang sering melakukan memainkan bola pendek. Tapi mereka juga enggak alergi dengan bola-bola panjang. Tapi saat melepas bola panjang itu sangat template kok posisinya kemana. Iya. Yang ngambil siapa yang ngambil nanti siapa, bola nanti jatuh arahnya kemana itu sudah kelihatan. Makanya yang paling beberapa pemain yang sulit tergantikan lah di situ. Selain Valente memang itu jaminan mutu lah. Di tim manapun dalam skema pelatih apapun Valente pasti jadi pilihan pertama. Saya yakin. Hanya pelatih goblok aja mungkin yang memarkir Valente kalau dia bermain di Liga Indonesia ya. Yeah. Kalau di Liga Inggris belum kita coba gitu kan. Karena banyak yang kayak Valente itu. Nah, tapi kalau di Liga Indonesia tim manapun pasti akan menempatkan Valente sebagai pilihan pertama. Pelatih manapun. Tapi di sini ada beberapa sosok, kayak sosok misalnya Reva ini juga nggak tergantikan. Meskipun di situ ada Deddy Sapari gitu ya. Tapi Van Gastel saat Reva harus absen menit pertama, dia dengan rela harus mengubah formasi. Iya. Karena dia tahu bahwa Deddy itu belum sepemahaman dengan Reva. Mungkin tekniknya Deddy lebih tinggi ya. Kualitas individunya dia bagus, lebih muda, lebih kenceng. Tapi Reva ini punya hal yang menurut Van Gastel ini strategi yang dia inginkan itu bisa diterjemahkan Reva di lapangan nih. Jadi kadang kita menghujat Reva mainnya seperti itu, sering ketinggalan gitu dan sebagainya. Tapi dia sosok penting loh. Saya hujat Corve. Nah Corve ini masih 50-50 ya Mi ya. Maksudnya Corve pun itu bisa terlempar loh Mi. Sangat bisa terlempar loh. Justru malah mungkin yang diambil PS itu justru malah Corve. Iya, Corve karena mungkin Van Gastel ini manajemen ini kalau ngambil kan PS ini kan ngambilnya pemain lokal ya. Katanya gitu loh. Dia nggak mau ambil Rafinha itu kan dari awal. Nah, tapi kan kalau mau ambil pemain lokal gitu kan, bagi manajemen PSIM ini nanti rank anggarannya juga nggak terlalu lebar lagi. Pemasukannya dapat betul. Tapi kalau misalnya ambil Corve dengan budget Corve diambil oleh tim lain, maka di situ kan ada sisa budget yang nanti bisa digunakan untuk ambil pemain asing baru. Iya. Misalnya sisa budget. Kalau Corve lah misalnya taruhlah ya misalnya kontrak dia 1 miliar, taruhlah ya. Gitu. Ini kan baru setengah musim belum ada nih. Iya. Baru 3 bulan atau berapa lah ya.
Berapa bulan kita pertandingan ini? 4 4 bulan, baru 4 bulan. Berarti kan masih ada 6 bulan lagi ya. 1 miliar dikurangi 4 bulan gitu kan. Dibagi 10 kan punya 100. Iya. Berarti kan masih ada 600 juta. Ada sisanya ini. 600 juta ini kan misalnya nggak setengah asing kontrak pemain asing kan ya bisa, Mi. Iya betul. Iya kan? 600 juta kontrak setengah musim gitu kan. 6 bulan lah. 1 bulan gaji 100 gitu kan. Ya kan masih dapat itu. Meskipun ya agak sulit gitu kan. Ya misal itu harganya segitu. Tapi kan mesti di atas itu ya. Di atas itu yakin. Di atas Nggak itu. mungkin. Berapa? Ya sih ngerti kantor pajak kok. Gitu. Nggak tahu ya kalau angka rigidnya. Tapi rata-rata di atas 3 sih. Di atas 3 M. Wah, belum M buat. Yang lu. Kamu 3 M kontrak 1 tahun. Wah, kerjamu kayak ngopo ya, Mi? Beritanya sedino 100 mungkin ya, Mi. Ya, PSIM pemainnya diliburkan selama seminggu lebih ya. Lebih Infonya hari Senin ini tanggal 8. Hari ini PSIM mulai sudah latihan berkumpul. perdana ya. Latihan Sore perdana kayaknya. sudah. Nggak tahu di Mandala, nggak tahu di YIS. Aku tadi ngontak media officernya, maksudnya kapan bisa latihan terbuka buat wawancara gitu. Bentar ya Mas, tanyain dulu. Soalnya baru kumpul hari ini. Beberapa pemain liburan, hampir semua liburan sih. Banyak yang ke Bali ya. Iya. infonya. Z ke Bali, Franco ke Bali, Reva ke Bali, terus Rafinya ke Vietnam. Pulang Iya, istrinya Laos. Oh. Vietnam. Vietnam. Kalau nggak salah tuh gini waktu itu Istrinya orang Vietnam ya? Iya. Oh. visa istrinya tuh habis, terus dia harus balik dulu. Ngapain visa istrinya? Masih visa liburan Pak dia. Vietnam itu bebas visa. Nggak kesininya, di Indonesianya. Iya, ini kan ASEAN. Nggak tahu ya. Nah waktu itu pokoknya. ASEAN itu, mungkin paspornya habis. Iya, Kalau ya antara. visa, Betul paspornya. kamu ke Vietnam nggak Balik. perlu visa. Betul paspor. Iya kan. Jadi intinya sebelum laga lawan Persija kok istrinya udah balik duluan ke Vietnam. Terus ya kan ada libur, Rafa nyusul. Istrinya Z juga gitu. Istrinya sih orang mana? Portugal juga sih Nah, kayaknya. Portugal dia memperpanjang visa mungkin. Ya balik dulu, terus Z kemarin ke Bali sendirian gitu, terus Udah dijak. Z istrinya orang mana? Portugal kayak. Kamu Portugal? Ya, Lu kan saya dia- di sini itu ngontrak rumah kok, Mi. Iya. Iya. Iya, dan rumahnya itu ya di perkampungan. Hah? Iya. Kok perkampungan? Deket perkampungan, maksudnya kayak membaur dengan warga sekitar. Oh. Anak ini membaur dengan warga sekitar. Iya. Z ini. Aku yang cerita teman-teman dari Sleman ya. Oh. Iya. Dan Z ini benar-benar orang yang sangat membumi sekali di Jogja. Iya, kalau itu saya sepakat. Iya. Kemarin kan itu kan, maksudnya Ya mungkin dia nanti akan menghabiskan masa tuanya di Jogja. mungkin ya. Bener loh. Mungkin. Betah. Heeh. Ya karena kayaknya dia punya apa ya? Perasaan yang cukup sentimental sama Jogja atau DI ya. Klub pertamanya kan PSS Sleman kan. Ya dia datang pertama kali di Indonesia ya salah satunya di Jogja ini. Nah makanya Sleman. terus ketika PSS main juga berapa kali dia nonton. Dia naik sepeda goncengan kok. Terjebak macet di Maguwarjo. Betul, iya. Dia latihan sering pakai motor, terus dia bilang saya menginfluence yang lain untuk agar naik motor juga gitu. Makanya kayak Franco Ramos tuh sekarang naik motor gitu-gitu. Vidal sih belum ya. Padahal Vidal digoncengke genap goncengke Valente ya, Mi. Goncengan wong itu loro. riskan, Iya, bahaya. betul. Ya jane enggak lah, Bang. Sekarang kita naik sepeda motor. Naik sepeda motor yang jatuh kan mungkin 100 banding 1, Bah. Iya, Satu kan orang peluang. satu orang jatuh Iya. gitu. Untuk pemain profesional. Iya, mungkin. betul. Ya sekarang saya tanya Fahmi berapa tahun naik motor tuh jatuh? Kan belum Iya, tentu iya. nemuin setahun sekali, Pak. Iya, Iya, betul. Pak. Tapi kan statusnya dia kan pemain Oh, profesional. Iya, aset kan dia. Aset. Ya, Iya, betul. gini lah mereka juga orang biasa lah. Maksudnya ya seperti kita. Betul, juga. mereka berusaha tidak berjarak. Kan kadang ada beberapa pemain yang ya sebenarnya nggak bisa disalahkan juga karena interpretasinya beda juga ya. Menganggap dirinya sesuatu atau seseorang gitu. Aku ngelihat memang Z itu sebagai seorang pemain dia humble banget sih. Dia atlet aja gitu. Bukan artis, dia tidak memposisikan diri sebagai artis. Ya itulah Jogja mungkin ya. Ya biasa aja, mungkin karena penerimaannya juga menurut dia nyaman. Rata-rata soalnya pemain asing, aku nggak tahu ya kalau di kota lain seperti apa, tapi yang gua wawancara pemain entah PSS atau PSIM ya nyaman di Jogja karena penerimaan orang-orangnya juga senyaman itu, nyantai itu. Terus Apalagi orang asing, orang Indonesia di Jogja nyaman. ya kayaknya
Kemarin sempet nanya juga JP bakal balik nggak ke Belanda periode libur ini karena liburnya ya lumayan lama. Anaknya kan. kesini. Anaknya ternyata Anaknya siapa? Pemain bola Mi. Van Gassel. Anaknya Cewek. JP, perempuan. Kamu udah kenalan? Belum ah. Terus kemarin aku sempet lihat story-nya dia lagi di Malaysia sih. Oh, Van Gassel. Ya, lagi di pantai gitu. Pantai apa Malaysia? Nggak tahu dia bikin foto upload foto gitu terus Sebagus-bagusnya lokasinya- pantai di Malaysia Mi, itu nggak ada yang bisa menyaingi pantai di Indonesia Mi. lokasinya Iya. di Malaysia gitu. Oh. Waktu itu sih dia bilang dia nggak akan pulang ke Belanda. Jadi sejak datang ke sini pertama kali bulan apa? Iya. Juli ya. Pada saat diresmikan itu ya dia belum pernah balik ke Belanda lagi. Terus anaknya kemarin nyamperin ke sini katanya. Anaknya Main-main. umurnya udah gede Mi. Kayaknya sih udah ya harusnya. Hmm. Pemain lain yang liburan Kalau Vidal istrinya orang mana nih? Indramayu. Vidal. Argentina. Kan Indramayu. Argentina juga sama. Argentina. sama. Iya. Vidal ini termasuk sosok pemain yang loyal dengan tim loh Mi. Dia Sebelum dia main di Persita, dia itu main di Punjab FC. iya. Terus selesai di Persita, Balik. dia balik ke Punjab. Iya betul. Ya toh? Terus India. kemudian dari Punjab dia baru ke PSIS. Iya. Dan Setahun mungkin dia kalau di- dia nanti nggak diperpanjang PSM, dia balik ke Punjab lagi. atau Apa ke dia Persita. di sana ya? Nggak tahu. Ada apa di India? Aku sempat nanya seberapa besar perbedaan atau signifikansinya Liga Indonesia sama Liga India. Dia bilang India lebih panas secara cuaca. Ya, Terus karena di sana nggak lembab. Secara kompetisi? secara kompetisi lebih kompetitif di sana katanya. Oh, gitu. Iya. Tapi juga ya nggak tahu kenapa dia orang Argentina, Amerika Latin terus tiba-tiba ke India. Aku juga nggak ngerti sih. Dan India itu bukan sepak bola di sana itu bukan olahraga nomor satu, Bi. Setelah sana. Kriket, Oh. hoki, Di Sungai Gangga ya. hoki sama kriket itu olahraga nomor satu mereka. Oh. Hoki I see. mereka, kriket mereka itu udah internasional, kelasnya udah Piala Dunia. Kalau sepak bola, India itu baru-baru aja naik. Iya. Dulu sebelum Jepang, Korea tampil di menjadi macan Asia, India, Indonesia, Bangladesh itu Myanmar itu di Asia itu luar biasa. Oh iya. Kan benar. infonya Alessandro Nesta ya pemain di sana ya? Nggak tahu aku. Kayak Masa iya? Liga India itu India, jadi India. pernah Keren banget. revolusi Mi kayak Liga China, kayak Oh, Liga Cina, Tiongkok, iya ya zamannya Oscar dan teman-teman itu ya. Dan sempat timnya bagus-bagus, tapi kemudian ya stuck di situ. Mungkin Dan prestasinya timnasnya juga nggak bagus-bagus. Mungkin atmosfernya kurang Iya. ya. Ya mungkin. Ya karena bukan Menjual. olahraga nomor satu Mi di sana. Itu olahraga nomor satunya itu kriket Kriket ya. sama hoki. Yang lain enggak ada. Yang kemarin menarik juga Yusaku, dia ke Thailand nemuin ini. Pacarnya. Enggak, bukan. Dia main terus ketemu Pijet ya Mi. iya pijet di Thailand. Pijet Mi. Enggak tahu, Pak. Ini lah siapa? Yang kini Jani ya kan pijet. Mantan pemain musim lalu yang saya tulis kemarin. Omid Popalzai. Oh. Omid ngomong Afghanistan ya ning kono Mi. Omid Iya, main Thailand. dia di Thailand. Terakhir main dia di Prime Bangkok kalau nggak salah. Jadi Liga Thailand. Terus karena Yusaku juga punya pengalaman lama di Thailand. Ternyata dia hampir 4 tahun di Liga Thailand. Berganti-ganti klub dari Yusaku ini? dari Jamburi. Tapi dari timnya itu tim 2019. mediocre. Iya. Dari Bukan kayak Buriram. Bukan. BG Patum gitu. Tim-tim ya semenjana lah ya. Ya. Ya, dia aku tanya kan, maksudnya sama siapa berapa lama gitu sendiri dia bilang. Sendiri Kasihan ya, Mi, ya? Iya. Belum dia pacar ini Mi. Kenapa dia nggak nyari Udah. pacar orang Sleman kan? Waduh, siapa ya? Ada kayaknya pacar mah. Tapi belum nikah dia, emang belum nikah. Tapi kan nggak ketemu, misalnya nggak pernah ketemu dia goncengan yang di Enggak sih. barengan. Enggak tahu, dia kayaknya cukup tertutup sama personal life pribadi gitu ya. Ya kalau tapi dia welcome sih. Maksudnya ketika udah entah aku yang terlalu so asik juga ya, terlalu sering ketemu terus malah dia yang nawarin tukeran kontak terus ya telepon lewat WhatsApp gitu udah enak aja, udah nggak ada Dia rane konco ya Mi. mungkin ya. Nah kalau Yusaku di apartemen, nah apakah ini ya pemain PSIM yang mungkin masih lajang mungkin disatukan atau bubbling di apartemen, sementara yang mungkin sudah berkeluarga rumah mungkin kayak gitu. Ya kalau Van Gastel katanya di rumah. Iya. Rumah kontrakan di Iya. di daerah Hayat ya. Iya daerah-daerah situ betul Palagan. Nah tapi kalau Z rumah, tapi Yusaku bilang dia di apart. Kalau saya itu rumah karena
istrinya di sini, anaknya di sini. Oh. Mungkin dari PSS Sleman dulu ya. Dari PSS Sleman dia di situ. Oh iya. Oh, nggak tahu, mungkin kemalingan itu. Bukan kemalingan, itu asisten. Iya, maksudnya kemungkinan masih yang itu. Kata temen ini sih beda gitu kan. Oh. Beda apa sama saya kurang jelas gitu. Iya. Tapi memang dia orangnya memang membumi gitu loh. Nggak Waktu itu pas Anton masih posisi cedera di SSA, aku sempat ngambil footage video gitu kan. Terus netizen ada yang komen katanya ibunya Anton tuh ada di video itu. Nah, aku juga nggak tahu apakah kunjungan aja maksudnya ke Indonesia atau memang full time juga tinggal di sini, aku juga nggak tahu. Ya pasti kunjungan nek full time nggak mungkin loh. Masuk masih melu mbok. Masih bawaan ya. Dia kan half Suriname kalau nggak salah Anton itu. Iya. Setengah Suriname, setengah Belanda. Ya intinya kalau orang Belanda ke Indonesia itu, kalau orang Belanda Eropa ya, ke Indonesia itu seneng banget nih. Ya. Di liburan dia di sini. Betul. Iya. Makanya kalau ada anaknya dia di sini atau ada keluarganya di sini main di sini ya, dia pengen ke sini. Iya. Keluarga pemain pasti seneng banget ya diajak. Kayak anaknya Gastel itu ya. Iya, anaknya Gastel pasti seneng. Nggak mau pulang lagi. Mau jadi WNI. Terus Gastel gimana Mi? Sekarang lebih santai ngomongnya gimana? Lebih santai. Dia kadang tuh tergantung moodnya ya. Gimana? Kadang jadi kalau latihan terbuka itu kan kita nonton dulu sesi latihannya. Nah, bisa kebaca dikit-dikit lah dari dia menginstruksikan ke pemain gimana. Kalau tensi tinggi, emosi, marah-marah itu kadang itu tua. Ya nggak tahu ya, output pas pada saat wawancara jadi agak agak kaku gitu loh, Pak. Kita mau nanya-nanya banyak juga ada segannya, tapi kalau dia moodnya udah enak, udah datang dulu misalnya nyalamin how are you bla bla segala macam, dia udah dengan senyum, wah ini enak nih moodnya. Jadi kadang kita ngebaca situasinya apa yang terjadi di lapangan juga. Beberapa momen terakhir sih kayak pas preskon lawan Bayangkara FC di Stadion Sultan Agung itu kan menang 1-0. Itu lagi seneng banget ya. Dia moodnya lagi bagus banget. Preskonnya itu panjang banget. Biasanya cuma dibatasin cuma 3 pertanyaan. Waktu itu kayaknya ada 5 atau 6 pertanyaan gitu. Tapi dia jawab semua. Nek nyawang kowe seneng kok gitu. Langsung guyu nih. Nggak, kayak you always gitu kan. Iya, it's always you. It's always you. Berarti kan bisa akrab nih. Ya nggak tahu Pak, mungkin ya. Ya karena kayaknya saya selalu nanya. Dan kayaknya dia sudah mulai paham dinamika persepak bola Indonesia ya. Iya, kalau itu iya sih. Kalau kalah gitu manyun. Iya. Udah mulai gelisah gitu kan. Tapi dia menurutku bukan tipe pemain yang bukan tipe pelatih yang apa ya? Dia tuh ekspresif menurutku sebenarnya. Di pinggir lapangan mungkin bisa dikonfirmasi teman-teman yang nonton langsung. Kalau di layar kaca kan mungkin nggak banyak disorot ya. Tapi Gastel tuh reaktif kok, misalnya pemainnya bikin kesalahan dia marah-marah ngasih instruksi langsung ke pinggir lapangan. Bukan tipe pelatih yang cool, diem aja gitu, bukan kayak gitu. Tapi marah-marah ke wasit dia nggak? Jarang sih dia. Jarang ya? Karena dia tahu mungkin itu justru akan merugikan dia sendiri. Malah justru marahnya ke pemainnya. Prinsipnya dia kan waktu itu sangat jelas, maksudnya saya nanya ini pertanyaan ke dia repetitif, tak ulangi 2 atau 3 kali gitu. Pemainmu bentar lagi atau 1 kali lagi dapat akumulasi gimana? Ya kalau dia dapat kartu kuning yang diperlukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kartu kuning yang nggak penting, nggak perlu, saya malah akan marah. Dan dia juga melakukan hal yang sama. Karena mungkin dia sadar memprotes berlebihan keputusan wasit itu sesuatu yang nggak perlu. Iya. Ngapain lagi gitu? Nggak akan diubah juga kan keputusannya. Sekalian banding aja setelah selesai pertandingan atau dan buang-buang energi aja, buang-buang konsentrasi. Iya, aku nggak pernah dia emosional ke perangkat pertandingan tuh nggak pernah. Dari pertandingan waktu di Tangerang, di Solo, di SSA nggak pernah. Dia marah ya ke pemainnya sendiri pasti. Tapi dia kalau ditemui teman-teman wartawan ya enak nih. Enak sih Pak, apalagi ya belakangan ini ya. Belakangan dalam arti ketika dia mungkin udah tahu dinamikanya, dia sendiri yang sudah menggaransi waktu itu. Saya maunya maksimal dalam 1 pekan itu ketika ada pertandingan sekali saja. Iya, sekali saja wawancara terbuka. Sisanya silahkan tanya pada saat preskon, baik itu sebelum atau sudah pertandingan. Nah mungkin karena dia sudah menggaransi mau atau berkenan diwawancara dalam 1 sesi, ya dia mau nggak mau, suka nggak suka ya harus menerima itu kan. Tapi misalnya
Suatu ketika dia latihan PSIM, sebenarnya latihannya tertutup nih di apa namanya di Mandala. Mandala kan masih tertutup, Pak Dewi so mlebu. Betul. Nah, terus kemudian ketemu gitu, ngobrol di luar sepak bola ya santai. Santai kalau itu. Maksudnya kita nggak tanya spesifik tentang pekerjaan toh. Nggak apa-apa. Waktu awal-awal saya belum tahu skema approach-nya seperti apa kan kayak gitu. Waton teko aku neng Mandala. Langsung datang aja tanpa konfirmasi ke media officer. Ya udah. Saya todong, awalnya ngobrol aja, memperkenalkan diri, halo coach, saya jurnalis, bla 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 dari salah satu media di Jogja. Saya khusus meliput PSIM. Oh iya, awalnya ngobrol terus saya izin, boleh nggak saya rekam? Saya mau nanya beberapa hal. Dia mau karena mungkin aku datang sendiri dan bukan yang coach wawancara, nggak langsung kayak gitu. Jadi ada bridgingnya dulu. Dia mau, tapi ternyata setelah itu ulangi 2 atau 3 kali, dia kayaknya mulai terganggu tuh. Dia bilang ke MO, makanya sekarang semua informasi jadwal wawancara satu pintu dari MO itu dikabarin nanti. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya bukan wawancara ya Pak, cuma ngobrol aja, nggak apa-apa, dia berkenan. Kayak misalnya waktu itu habis press con di Wisma PSIM, terus habis itu latihan di Mandala Krida. Saya datang duluan tuh sama beberapa teman media lain. Para pemain PSIM lagi prepare, lagi ganti baju, lagi di belakang lah. Terus Gastel duduk sendirian main handphone gitu. Ya udah, aku ajak ngobrol aja kayak berisik banget ya coach gitu. Ada yang latihan di lapangan parkir Mandala Krida itu. Ya ini sesuatu yang saya perlu adaptasi juga. Sudah setiap hari saya mendengarnya. Terus ya dia cerita soal adaptasinya di Jogja. Ngobrol aja, ngalir gitu ya. Aja. Kalau nggak tanya masalah tim gitu. Iya, nggak apa-apa. Dia berkenan sih. Nah, setelah itu ada lagi nggak pertemuan seperti itu gitu sama kamu gitu kan, misalnya gitu. Jarang sih. Papasan yang jalan gitu. Nggak pernah sih, nggak pernah. Nah misalnya pas sesi latihan bukan latihan terbuka, tapi adalah kue teko nono gitu kan. Kamu datang ke situ, kemudian dia selesai latihan dia jalan terus dilalah satu jalan sama kamu ngobrol gitu, dong tahu? Belum kalau kayak gitu. Ya karena kalau saya nemuin dia ya kebutuhannya pasti buat wawancara aja sih, Pak. Dan kayaknya dia mungkin bosen juga ya kalau ngeliat nih orang datang mulu tiap hari ya. Mungkin ada itunya. Tapi kalau pemain banyak kayak gitu yang bisa ditemuin sambil jalan ngobrol off record, maksudnya kayak Rahmatso. Rahmatso itu entah kenapa di laga lawan Bayangkara dia kan diajak preskon sama JP dan JP malu-malu gitu. Dia cuma ya saya bisa mengucapkan alhamdulillah atas gol ini, singkat banget. Terus dia tuh karena mungkin masih muda juga ya, dia baru 21 kan. Dia bisa bahasa Inggris tapi mungkin memang nggak percaya diri atau nggak nyaman aja. Sama Rahmatso tuh saya beberapa kali ada sesi obrolan tapi nggak pernah mau direkam. Jadi off the record. Iya, jadi ngobrol ngalor itu lah. Iya. Ngomongin soal hidupnya dia, ngomongin soal adaptasi di PSIM, dia nggak apa-apa selama nggak direkam. Ya, tapi kalau itu ditulis kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya berarti memang gaya wartawan tua itu lebih enak diterima sama narasumber pemain nih. Ya, karena wartawan tua itu nggak tahu nganggo recording. Oh, nggak tahu. Aku dulu itu malah dimarahi Pak Dahlan. Kalau misalnya pakai, ya ada, bukan aku tok ya, teman-teman di Jawa itu sering dimarahi Pak Dahlan kalau misalnya wawancara itu pakai tape recorder, pakai rekaman, karena kita nggak fokus gitu. Kita nggak mengikuti pembicaraan dengan narasumber kita. Pikiran kita kan kemana-mana itu. Betul, kan. Karena kita sudah menengah segini, sehingga ini apa? Justru beritanya itu malah jelek. Beritanya elek. Terus kalau ini nambahin dikit. Kalau Vidal itu kan karena memang di Amerika Latin ya, orang Argentina. Dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu fluent, nggak terlalu lancar. Dia kurang berkenan sebenarnya kalau diwawancara langsung lebih dari 2 atau 3 orang. Dia lebih prefer wawancara lewat sendiri atau lewat chat. Ya. Lewat chat karena mungkin dia bisa ngatur kata-katanya atau kalau sendiri dia mau tapi dia mohon maaf dulu kalau bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Aku wawancara sama dia gitu beberapa kali. Aku sendiri tuh datang. Can I ask you a couple question please bla bla. Terus my English is not good man gitu. dia nggak pede sama bahasa Inggris ya. Kalau Yusaku enak. Z
Z enak. Siapa lagi ya asingnya? Anton juga welcome. Franco welcome. Hampir semua enak sih. Terus hubungan nih, ini kan dari Van Gastel nggak mungkin kita tanya ya. Soal? Ini masalah relationship hubungan antara Gastel dengan antara pelatih dengan pemainnya itu seperti apa nih di luar lapangan? Kayaknya ya cukup deket sih. Kalau dekat itu hangout bareng, nongkrong bareng. Enggak sih kalau kayak Ancelotti misalnya. Ancelotti itu kalau misalnya ditelepon pemainnya nongkrong, diajak nongkrong di pinggir di kafe di tengah kota Paris, dia datang waktu dia pegang PSG. Iya, Ancelotti itu seperti itu. Kalau dari penuturan beberapa pemain, Yusaku sih yang saya banyak ngobrol sama kalau pemain asing. Ya JP itu profesional tapi sebenarnya kalau urus JP itu mungkin karena Belanda ya, sangat disiplin. Dia bilangnya kayak gitu. Kalau itu kaitannya atau menyangkut soal latihan tim, pertandingan, dia sangat disiplin, nggak bisa mentolerir sama sekali kesalahan sekecil apapun. Tapi kalau udah di luar sepak bola, ya dia orang yang hangat sebenarnya katanya. Orang yang welcome, diajak ngobrol, diajak diskusi soal nggak cuma soal sepak bola. Tapi kalau udah lain-lain ya, tapi kalau udah soal sepak bola sih katanya strict ya. Ya banget. Aku mau cerita takut off limit ya. Adalah satu pemain gitu aja. Ya, ada satu pemain yang katanya dapat punishment gara-gara telat datang ke gym. Tapi nggak perlu sebut siapa. Itu biasa. Nah, tapi punishmentnya JP katanya lumayan. Denda dipotong. Nggak tahu saya. Lah punishmentnya nek gur push up. Nggak main fisik toh? Nggak. Berarti kan main denda. Potong gaji toh. Ya mungkin. Iya, nek potong gaji ya memang kalau di Eropa seperti itu. Iya. Nah, cuma pelatih kan harus tahu gajinya pemain berapa kontraknya. Nah, misalnya orang ngerti terus asal potong segini ternyata itu gaji 2 bulan, repot nih. Enggak sih kayaknya enggak segede itu kayaknya. Tapi ya soal disiplin dia ya karena Eropa kali ya. Tapi kayak pemain PSM ini dan dia ini ada kelompok sendiri main ya. Misalnya Vidal mainnya sama ada circle sendiri sama Z sama Franco ya. Z sama ya. Bertiga itu. Karena kayaknya mungkin ada kedekatan. Iya, ada kedekatan apa ya? Kultural. Etnisnya ya. Ya kalau Vidal, Z, Franco itu kan tiga-tiganya bisa bahasa Latin dan memang sering bareng. Terus kalau Doni sama Anton memang dua Belanda. Nermin sama Corve itu mungkin karena dua-dua Eropa. Yusaku tuh dia nemplok sama siapa aja sih? Dia tuh orang yang sangat mudah berbaur di Yusaku tuh. Kayak misalnya ada anak-anak kecil yang minta foto di Mandala gitu. Satu foto 1 juta ya. Dia bisa bercandaan lokal kayak gitu loh. Dia sangat mudah adaptif sama sekitarnya. Kalau Rahmatso emang dekatnya sama Raffinya. Kalau lokal sih baur semuanya sih. Oh ya, selain disiplin ya, Van Gastel tuh sangat on time. Preskon 1:30. Datang 1:30. Tet. Nggak molor. Jarang banget aku berapa kali datang preskon dia molor 5 menit itu nggak pernah. Bener-bener on time. Ya memang orang Eropa luar biasa. Itu, iya, Eropa banget itu. Iya. Terus kalau misalnya di luar lapangan nih, misalnya nongkrong bareng itu nggak pernah itu. Jarang ya kayaknya karena saya update perkembangan pemain kan seringkali cuma lewat ini ya, sosial media para pemain gitu. Dan memang jarang ada misalnya foto bareng mereka lagi nongkrong. Kayaknya ya karena udah terlalu capek latihan kali ya. Digembleng seminggu 5 hari latihan sih capek juga ya. Ya karena ada tipikal pelatih dulu, ada pelatih Indonesia ya, pelatih nasional, bekas pelatih nasional juga. Pendekatannya gitu ya. Jadi dia kalau misalnya lagi latihan, ya dia urusan dia. Tapi kalau setelah latihan, ya sudah nggak urusan dia. Pemain mau kemana kayak mau kabur kayak kemana, tapi yang penting mau pulang malam terserah. Tapi dia pagi bangun tidur, dicek nadinya sama dia. Oh, ini tidurnya cukup apa? Iya, ini tekanan darahnya gimana? Kalau tekanan darahnya jelek ya dia pasti kena punishment, gitu kan. Saat mau latihan bisa nggak dipasang sama dia. Salah satu yang ku soroti atau ku cermati dari JP itu sih soal manajemen waktunya dia. Wah, dia kalau pemain nggak benar-benar disiplin soal waktu sama dia sih habis sih. Selesai. Iya, selesai.
Dan dia kalau pelatih seperti itu biasanya yang sangat bermasalah dengan pemain-pemain asal Brasil. Di PSIM sih Rafinha. Aku lagi mikir ada nggak ya Brasil di Rafinha. Jadi yang bermasalah pasti orang rata-rata dari Brasil. Apakah? Silakan jawab sendiri. Silakan jawab sendiri. Rata-rata loh ya. Saya nggak ngomong. Ya mungkin. Ya bukan itu. Mungkin. Ya kita bicara di tim lain gitu. Ya. Di negara Konoha. Ya. Tapi saya rasa orang-orang Eropa itu sebenarnya orang-orang yang suka chill, nongkrong. Tapi mungkin Van Gassel privat lah ya. Dia nggak mau diketahui kan. Iya benar. Di mana gitu sendiri aja itu kan. Nikmat sama teman dekatnya siapa gitu kan. Makanya kan cukup mengagetkan tiba-tiba dia bilang kita nggak tahu kan tempat yang premium yang yang bukan. Enggak, makanya gini loh Mas. Dia tiba-tiba bilang bahwa pelatihnya Persis waktu itu Peter Deru tiba-tiba datang dari rumahnya dia. Kita semua kaget, berarti lumayan deket nih sampai maksudnya kan memang pernah ketemu sebelumnya di pramusim. Terus main ke rumahnya datang gitu kan itu cukup private sampai ngundang secara personal gitu loh. Kalau dia nggak bilang gitu kan kita juga nggak tahu. Kita pikir nih orang atau Van Gassel ini kayaknya hidupnya cuma latihan rumah gitu aja. Ternyata ada nongkrongnya. Enggak, kalau dari track recordnya dia kan salah satu pemain legendarisnya Feyenoord ya. Dan dia beberapa musim itu jadi kapten. Kalau karena kalau dia pernah jadi kapten, biasanya dia itu nggak hanya ngurusi masalah teknis saja nih. Tapi biasanya personal teman-temannya juga dia urusi. Kalau kapten itu biasanya seperti itu. Karena dan dia itu jadi pemain di Feyenoord itu bukan pemain yang mudah dilupakan itu. Maksudnya bagi penggemar mereka, penggemar klub ini, dia bukan tipikal pemain yang datang main di situ kemudian pergi dan dilupakan, itu enggak. Sampai sekarang mungkin nama Van Gassel itu ya harum di The Kuip Rotterdam sana. Saya itu sebenarnya yang penasaran ini loh. Kalau kita nonton tim manapun ya, entah di Indonesia atau tim luar negeri, misalnya video setelah pertandingan gitu. Terus kan biasanya ada player talk, ada coach talk gitu kan. Pep Guardiola tuh sering banget tuh kayak gitu di locker room, dia ngasih motivasi ke pemain soal strategi, entah itu teknis atau non teknis. Di videonya PSM Van Gassel tuh nggak pernah nunjukin itu. Entah karena memang permintaannya dia biar jangan ada konten yang soal dia, karena mungkin takut dikutip atau apa, atau memang karena ya nggak ada aja. Ya nggak tahu ya. Tapi aku kan lumayan rutin nontonin itu kontennya PSM, misalnya abis menang atau kalah. Inside locker room itu nggak pernah ada Van Gassel. Kayak emang nggak semua tim kan seperti itu, mengkontenkan banyak ya Mas. Tapi kan tidak semua setelah pertandingan langsung ada momen tertentu saja kan. Iya, tapi JP itu sangat jarang. Iya, JP itu sangat jarang untuk ngomong ya tim talk kayak gitu. Tim talk kayak itu jarang banget. Beda sama Mauricio Souza ya, Persija itu. Dia tuh sangat vokal tuh ke pemainnya waktu di locker room, penerjemahnya juga sangat ekspresif gitu. Terus Boyan Hodak tuh juga kayak gitu. JP tuh nggak kayak gitu. Mungkin permintaannya dari dia, jangan dikontenin saya gitu. Dikutip nanti. Dia bukan selebriti. Ya. Kayaknya ya. Saya tuh ngamatin gini, beberapa pemain WSM tuh mentalitasnya dia pure atlet aja. Dia memposisikan dirinya itu atlet, bukan selebriti, bukan entertainer, bukan influencer gitu. Salah satu contohnya Nermin Haljeta itu, Pak. Dia tuh sangat tidak aktif di sosial media. Kita nggak tahu sama sekali personal life-nya dia seperti apa, nggak update apapun. Kita cuma tahu ya udah dia main aja. Coba di Bigo, di Bigo dia. Di Ome TV. Kayak tiba-tiba live stream gitu ya. Ya Nermin tuh salah satu contohnya. Wah ini pure atlet dia. Kan ada beberapa pemain yang ya gitu. Yang paling aktif siapa sih? Jangan mancing lah. Yusaku. Enggak juga dia. Rafinha. Iya. Rafinha paling aktif. Iya, aktif dia. Masuk juga kemarin kayak live mana? TikTok apa live Instagram? Sering dia. Iya. Aneh juga ya, padahal di wawancara media malu. Ya, karena gini loh, iya. Karena Ramasov itu kan jauh dari rumahnya atau saudaranya kan. Iya. Dan usianya itu kan masih muda. Iya, itu tuh masih bocah loh dia tuh. Seumuran anak-anak magang di sini loh itu tuh. Paus doang, kirim paus. Dia baru 21 loh.
Iya kan beda dengan Rafinya yang udah 33 kan. Iya, udah berkeluarga juga ya. Udah punya anak, dia sudah main bola itu mungkin hampir berapa ya? 10-15 tahun. 15 tahun, 20 tahun dia jadi pemain profesional. Nah, kalau Helzeta circle sama siapa nih? Corve. Corve itu. Iya, cuma sama Corve dia. Nah, Corve bawa istri enggak nih? Enggak, dia belum nikah kayaknya. Masih bujang itu. Iya. Bujang Bu ya, Enggak lajang tahu. itu. Lajang. Oh. Iya. Mana-mana sama Corve dia semobil. Helzeta udah istri. Nggak tahu aku. Nggak ada informasi apapun. Dia sangat tidak aktif. Dan dia ini Helzeta tuh nggak terlalu seneng untuk diwawancara. Sekalinya dapet tuh wawancara dia nggak pernah lama, 2 menit. Nggak bisa ngomong mungkin. Singkat-singkat Pak jawabannya. Dia bukan tipe pemain yang talkative untuk misalnya kita nanya satu pertanyaan, dia jawabnya panjang, itu bukan kayak gitu. Dia jawabnya singkat aja. Oh, berarti ora koyo politisi berarti. Bukan. Tipikal politisi. Iya, dan dia nggak seneng ngomong kayaknya. Politisi melayune sithik ngomongnya oke. Dia singkat. Pemain melayune oke ngomongnya sithik. Iya. Ini lawan siapa lagi nih? Januari main ya? Enggak. Desember tanggal 23. Nih, ini sih sudah pasti mau datang itu siapa nih? Pemain baru. Jujur nggak ada info, belum ada info. Selentingan. Waktu itu kadang kan gini ya. Van Jenner? Enggak itu. Enggak. Duitnya nggak ada buat datang. Berarti lokalan. Enggak. Soal rumor itu kan sebenarnya siapa pun bisa menciptakan ya. Aku tuh sempet nyari asal mulanya tiba-tiba Ivar Jenner dikaitkan. Koncone kopong iku ternyata. Makanya itu tuh siapa yang mengaitkan Ivar Jenner? Padahal enek sing muni to. Enggak ada. Circle-nya Razi kan biasa di Persija sama Borneo. Borneo. Mungkin dia akan melobi pemain lokal yang ada di Persija. Makanya maksudnya kalau ngomongin kedekatan yang terlihat ya, Razi dekatnya sama Nabil Hussein di Borneo. Kalau Persija mungkin karena dia childhoodnya di Jakarta, punya kedekatan sentimental atau apa, mengidolakan lah mungkin jatuhnya malah kalau ke Persija. Nah tiba-tiba ada rumor Ivar Jenner mau ke PSIM. Itu saya sempat nyari. Ini awal mula muaranya itu di mana atau dari siapa? Nggak ketemu kan? Aliansa? Enggak, ini dari mana lagi nih? Buset. Enggak ya? Ya cuma kadang tuh kan gini tuh Mas. Tiba-tiba Razi upload foto bareng sama Witan dikaitkan, Witan mau balik ke PSIM. Ya kan bukan berarti kayak gitu. Witan kan cuma nostalgia, dia pernah bela PSIM. Justru gini loh Mi. Justru kalau dia foto bareng dengan pemain itu malah nggak mungkin direkrut. Makanya kan cuma nostalgia aja kan. Witan pernah di PSIM. Kita kan terlalu gampang menyimpulkan. Betul. Itu terlalu gampang. Kalau kita ngincer sekarang ya, kalau misalnya kita ngincer pemain gitu kan, nggak mungkin kita langsung blow up. Nggak, iya makanya. Ya, oh dia pernah foto bareng gitu. Tidak, kecuali gini. Ya kita tahunya kan, misalnya dari apa ya namanya? Karena sekarang ini kan manajemen ini kan juga agak jauh ya, karena jauhnya dalam artian posisinya nggak di sini ya. Betul. Jakarta. Dan, gelebet-gelebetannya itu nggak di sini ya. Beda kalau misalnya kayak dulu tim-tim yang memang pengurusnya ada di sini. Yeah. Itu ketahuan nih. Betul. Ini dan pergerakan itu circle di sekitar manajer ini dan di sekitar pelatih ini sudah banyak yang muni. Tapi ya tergantung dengan wartawan nih ya. Misalnya kita sudah deket banget itu biasanya yo senting-senting sidik ditoke gitu. Ya waktu itu media officer sempat bilang katanya ada pemain yang di luar terus tiba-tiba dia ngerevisi omongannya sendiri, nggak jadi masa. Saya sih nggak percaya dengan media officer itu. Saya lebih percaya ke sing paling dekat dengan manajer. Cuma orang ini biasanya nggak mau ngomong. Asisten mungkin, Erwan. Kitman yang nyiapin gini loh, yang jemput, ya kan, yang nyiapin administrasi, yang nyiapin akomodasi itu biasanya. Gue sopo misalnya, sopo jenenge Messi. Tapi belum. Maksudnya ya soal tadi ya, siapa aja bisa menciptakan rumor, desas-desus ini mau ke sini, rumor apa aja bisa, siapa aja bisa. Termasuk ya Rafinya yang katanya mau ke PSIS Semarang kah atau PSPS Pekanbaru Riau itu. Bahkan waktu itu ada yang bilang mau tuker guling ke PSS Sleman, tukeran sama siapa? Injay ya. Mau pulang atau nikah dia sana. Iya benar. Ya maksudnya apapun itu rumor tuh banyak di sosmed. Cuma kan ketika dari manajemen bukan rumor itu.
cocok logi. Iya, malah Tebak-tebakan. malah cocokologi kan nggak ada basisnya sama sekali. Rumor itu kan sebenarnya begini, ada sign-nya, ada tandanya. Ada misalnya gender, ketahuan agennya maupun si rasi. Nah ini enggak ya. Tapi siapa tahu gini bisa. Kan sekarang Raka sama Cahaya lagi pelatnas dan ikut timnas U23. Siapa tahu ngobrol sama Ivar. Datang ke PSM, bro. Ngapain? Tapi jangan sih, menurutku jangan. Ivar aset dan usia masih sangat muda. Sayang banget kalau harus main di Liga Indonesia di usianya sekarang. Jangan. Liga Indonesia jelek nih. Bukan jelek, cuma susah Pak kalau buat perkembangannya. Ivar tuh masih bagus banget deh. Kalau usianya udah menuju 30 atau udah mah 30 enggak apa-apa. Iya. Liga tua. Iya. Kalau jangan-jangan malah Marcelino nanti di. Waduh. Siapa aja ya? Sebut enggak apa-apa. Kita berdoa aja lah. Marcelino itu ya bisa ditarik sekarang di Trenčín juga nggak jelas. Iya, Slovakia ya. Slovakia. Kalau itu, menurut itu sudah terlalu lama Marcel itu di sana karena belum mendapatkan tempat. Nah, dan mungkin ya nanti baliknya ya paling ke Persebaya. Sebenarnya yang menarik kan malah scoutingnya. Ya, saya nggak tahu ya orang yang jadi partnershipnya Razi buat scouting pemain itu siapa. Kayak Franco Ramos nih kan nama yang kita sama-sama nggak pernah tahu nih orang tuh siapa. Terus tiba-tiba jadi salah satu pemain yang paling konsisten mainnya, klinis, oke banget. Kayak ini orang under the radar gitu loh, nggak pernah punya reputasi main di Indonesia. Anton Fase juga tiba-tiba langsung nyetel di PSM. Yang menarik itu gampang nih. Scoutingnya Razi. Agennya itu siapa? Iya, agennya siapa? Nah di situ biasanya agennya bahas siapa, temennya siapa di sini. Jangan-jangan Mingo ini temennya Peralta, agennya satu agen. Bisa. Iya bisa. Kelihatan gitu kan. Dulu zaman dulu kalau agen itu kelihatan. Misalnya dari Kamerun agennya ini, Mabang Kesak lah, Opo-sopo, Onana, Sopo. Onana anu ya, Julius Onana lo ya. Enggak tahu saya. Anu kakaknya ini loh. Kakaknya Onana kiper Andre Onana. Ya, kakaknya dulu kan main di Indonesia. Itu kan sempat jadi pemain di sini dan ngageni juga. Terus kemudian kalau Liberia ada juga. Chile itu Leon itu. Sanchez semuanya. Itu kelihatan mereka bawa siapa kelihatan nih. Dulu, sekarang karena informasi ini kan kenceng ya. Dan media sosial ini kan juga lebih koneksivitas. Iya, koneksivitasnya jadi lebih gampang. Kalau dulu kan enggak. Ya, misalnya dari Brasil agennya biasanya ini gitu kan. Kemudian dari Thailand juga ada dulu. Pak siapa lupa saya dari Jawa Timur itu agensi pemain Thailand ada. Kalau ya biasanya kalau Kamerun itu Afrika, Nigeria, Kamerun rata-rata lewatnya Mabuang Kesak dulu. Kalau enggak siapa? Terus banyak lah terus pemain-pemain dari dari Liga Hong Kong gitu kan. Masuknya ke sini itu dulu dia kenalannya pemain Indonesia yang main di sana gitu. Oh iya. Ya, kan banyak si Emmanuel Serge yang dulu main tahu, di sana. Persija ya. Banyak terus yang akhirnya main di Liga Indonesia termasuk Anthony Dejan ini pernah main di Giji juga. Nah, itu kalau sekarang sudah nggak di lapangan jadi saya nggak tahu agensi-agensi yang senior yang dulu punya nama besarnya masih berkeliaran nggak di sini gitu. Sekarang kan kalau saya lihat agen-agen pemain ini kan masih muda-muda. Masih muda-muda gitu kan. Sehingga mereka bawa pemain Jepang, bawa pemain ini dan yang hubungannya yang paling gampang itu kan yang ngageni pemain Amerika Latin atau yang main di Malta. Karena pemain-pemain Liga Indonesia itu sekarang rata-rata dari Liga Malta. Termasuk yang dari Malta, Albania, termasuk yang dari Jepang itu pemain Jepang itu rata-rata pernah main di sana. Itu pasti satu agen. Menarik. Ya, dulu saya ngincernya gitu, ngincer informasi gitu. Nah sekarang beda-beda. Dan mungkin sekarang tuh ada grup agen mungkin ya. Enggak masuk grup agen. Dan agen dengan yang lainnya kenal, Pak. Iya. Kenal gitu kan. Grup agen bola ya. Sudah ada. Dan jadi agen itu
Wah, sugih loh, Mi. Ya, tahu saya itu. Sugih Persentasenya itu. lumayan, kan? 10% dari kontrak pemain. Oh. Banyak. Dan biasanya itu kadang ada klausalnya pemain ini nggak mau dipotong kontraknya untuk agen. Oh ya, Tapi nambah klub nambahi. nambah fee, betul. Iya, nambahi fee gitu. Berapa jam ini saat? Lebih. Gimana nih? Cukup lah. Cukup, belum latihan lagi ya, Mi? Hari Udah ini- latihan. sore Ya? nih, sore Hari ini latihan. latihan perdana. Mulai latihan, Mi? Iya. Iya, Udah di sini semua ya? sudah. Anton Fase, Doni mulai merumput nih. Mulai latihan minggu ini. Ya, moga-moga lancar ya. Semoga segera debut ya. M Tahir? Kenapa? Katanya masih di Papua. Kenapa? Oh iya, Kopeng. Gak tahu gue tahu. Tanya manajernya. Itu urusannya Kopong ya. Urusan Kopong. Urusannya Kopong. Oke ya, sekian dulu ya podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu komen, subscribe, dan like channel kita, channel podcast Main Bola, supaya tetap berkembang dan bisa memberikan informasi terbaik buat teman-teman pemirsa podcast Main Bola. Sekian dulu podcast hari ini, sampai jumpa di podcast besok. Besok ada kejutan nih kayaknya, Selasa besok. Tunggu Ya. aja nih. Sama Mas Koprot Ada lah. ada kejutan, ditunggu saja. Tunggu saja ya. Oke, udah podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still. Thin